dan dikeluarkannya Kepres nomor 6 tahun 2024 yang kemudian menyisir tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji, saya akui bahwa hampir semua embarkasi turun. Tetapi kalau kita berbicara BP, biaya perjalanan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban para jamaah, ada 7 embarkasi yang angkanya naik. Padahal kita sampaikan kepada para jamaah itu tidak ada kenaikan. Kami mengerti bahwa ekosistem haji ini kan harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia maupun Saudi Arabia. Kemudian time schedule pun harus sesegera mungkin dilaksanakan oleh kita, karena ada 2 penyelenggara, pertama adalah Kementerian Agama, yang kedua adalah BPH. Nah tentu saya berpegangan kepada hasil kesepakatan rapat kerja Komisi 8 per tanggal 6 Januari 2025. Dari yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian, saya coba untuk merenungkan kembali, kemudian saya ingin agar ke depan kita tidak membeli kucing dalam karung. Apa yang sudah kita sepakati terkait dengan BP 89.410.258 rupiah, BPIH ya, kemudian BP-nya 55.431.750 rupiah. Itu sudah menjadi kesepakatan. Di dalam proses pembahasan, kami berulang kali meminta kepada Bapak-Bapak sekalian agar komponen-komponen penentunya ini dibahas dan dibuka secara transparan. Dan dikeluarkannya Kepres nomor 6 tahun 2024 yang kemudian menyisir tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji, saya akui bahwa hampir semua embarkasi turun. Tetapi kalau kita berbicara BP, biaya perjalanan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban para jamaah, ada 7 embarkasi yang angkanya naik. Padahal kita sampaikan kepada para jamaah itu tidak ada kenaikan. Yang paling saya catat di sini yang paling besar justru adanya di embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan. Naiknya itu sebesar yang Banjarmasin sekitar 5,07%, atau dari 56 juta menjadi 59 juta. Kemudian dari Balikpapan naiknya 1,28%, dari 56 juta menjadi 57 juta. Pertanyaan saya, karena kita sedang membuat panja perubahan 2 undang-undang, maka ke depan seharusnya yang menjadi beban jamaah itu tidak harus ada perbedaan. Sehingga komponen inilah yang menurut saya harus dirubah kaitan dengan BP yang menjadi tanggung jawab para jamaah. Di situ dijelaskan komponennya, pertama adalah penerbangan, yang kedua adalah sebagian akomodasi Madinah, yang ketiga sebagian akomodasi Mekah, dan yang terakhir living cost. Visa sudah tidak masuk karena masuk di Masair. Nah kalau ini dikaitkan dengan penerbangan, Ibu Bapak sekalian, penerbangan itu semuanya dibebankan kepada jamaah. Dan ini akan menyebabkan kesulitan untuk tiap jamaah. Apakah tidak sebaiknya buat ke depan, saya sarankan kepada Kementerian Agama maupun BPH, komponen itu yang terutama penerbangan, sebagian jamaah, sebagian lagi dari nilai manfaat. Agar komponen BP dari Aceh sampai dengan Papua semuanya sama. Yang berbedanya dimasukkan ke nilai manfaat. Itu yang pertama. Yang berikutnya menjadi catatan saya kaitan dengan SAR. Kita sudah menetapkan di tanggal 6 Januari itu, SAR itu sebesar 4.266, dolar sekitar 16.000 rupiah.
Hari ini dolar itu udah di atas 16.045, kemarin sampai 16.575. Artinya, kalau kita berbicara ini, maka ini akan menggerus terhadap nilai manfaat. Maksud saya begini, Ibu Bapak sekalian, kekurangan SAR ini akan dibayar di mana? Dibayarnya kan di terakhir. Kalau ada efisiensi atau misalnya menjadi biaya operasional, maka saya selalu bilang di kesimpulan terakhir itu, jangan dibebankan kepada efisiensi. Kalau kita bebankan kepada efisiensi, artinya kita melakukan perencanaan yang tidak matang. Bikin penyelenggaraan ibadah haji tetapi sudah dihitung efisiensinya. Bagaimana dengan pelayanannya nanti? Nah, ini yang menjadi beban saya, karena nanti akan berkorelasi dengan keuangan yang ada di BPKH. Ibu Bapak sekalian yang saya banggakan, di luar itu semua, saya menyadari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri maupun dari BPH sudah memberikan gambaran kepada kami, termasuk tentang mitigasi. Mitigasi haji ini saya coba simpulkan dari yang disampaikan Menteri Agama, ada 4, kemudian yang dari isu aktual yang disampaikan oleh BPH juga disampaikan kepada kita, ini sangat berkorelasi. Kaitan dengan skema pergerakan armusna. Jangan sampai tadi kejadian yang pernah berlangsung pada tahun 2023 terulang kembali, karena tidak mudah. Skemanya ada 4. Ada reguler, murur, murur tanajul, dan tanajul kemina. Sementara tadi disampaikan yang oleh BPH bahwa kalaupun tanazul, kemungkinan crowdednya sangat besar. Bis tidak bisa masuk, bagaimana kita bisa menggerakkan jamaah? Nah, maksud saya mitigasi ini harus betul-betul dipikirkan secara matang oleh Kementerian Agama, karena yang nantinya menjadi tersiksa itu adalah para jamaah. Tidak mudah untuk melakukan itu semua. Yang berikutnya lagi menjadi catatan saya, kaitan dengan manasik haji, Ibu Bapak sekalian. Manasik haji itu memang wajib untuk para jamaah, baik dia yang mandiri maupun melalui KBIHU. Bapak-bapak tadi menyampaikan yang melalui KBIHU itu sudah selesai. Pak Menteri menyampaikan seperti itu. Tetapi ada tidak pengawasan dari Kementerian Agama melalui Kanwil maupun Kemendagnya masing-masing tentang keberadaan KBIHU yang menganggarkan setiap jamaah ini berbeda-beda. Bahkan yang terjadi pada saat mereka sudah melaksanakan ibadah haji di Mekah, mereka dimintai lagi anggaran untuk bayar, untuk paket tamasyaknya lah, apalah seperti itu. Nah, menurut saya kaitan dengan manasik haji ini, karena ada kaitan dengan KBIHU, pengawasannya seperti apa yang harus kita maksimalkan kepada mereka, Bapak-bapak sekalian. Bahkan tidak jarang, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kaitan dengan pergeseran koper akan disiapkan H-3. Banyak KBIHU yang nakal, dari kitanya gratis, tetapi mereka minta kepada jamaah untuk bayar kembali. Tentu ini menjadi catatan fraksi PDI Perjuangan, karena bagaimanapun hari ini kita harus melindungi jamaah. Dalam kondisi ekonomi yang memang tidak mudah, mereka melakukan pelunasan pun kan masih banyak yang belum melakukan pelunasan. Maka ke depan sekiranya skema-skema terkait dengan pelunasan, kemudian setoran awal, itu harus kita optimalkan di dalam perubahan rancangan undang-undang yang akan kita buat. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya tidak akan berbicara secara teknis terlalu panjang, saya husnuzon saja. Mudah-mudahan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 bisa kita laksanakan dengan baik, dan 2026 kita bisa mengoptimalkan itu semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Herlaina Official. Kalau